Salam sejahtera, saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semoga semua sehat, tidak kurang satu apapun. Baik, kita akan mempersiapkan diri, hati, jiwa, iman kita kepada Tuhan. Namun, kita awali dengan penyerahan diri. Mari saudaraku, kita berserah diri dan saat itu kita mulai bersama-sama. Mempermuliakan namanya yang kudus, sebab Tuhan baik dan Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya kita sekarang bersembah sujud kepadanya dan kita akan mempermuliakan namanya yang agung. Namun kita akan dihantar sebuah pujian betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita dalam lagu Nabasado Roham Diau. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, semoga semua sehat dan dicukupkan segala kebutuhan saudara-saudaraku. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan dalam renungan hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 15 September 2023. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Rom pasal 2 ayat 29. Rom 2 ayat 29 demikian dituliskan di sana. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka puji-pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.
Alai nang majahudi ibana di bagasar rohana. Parsunato nipe naing ma di bagasar roha hinorhonni todi. Unak kata dipati. Akka si songonima dapota puji-pujian sian debata datung sian jolma. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya lanjutkan renungan ini, izinkan saya menghampiri saudara dengan ucapan ini. Bagi saudara-saudaraku yang hari ini berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati saudaraku, ditambahkan rezeki melimpah. Happy birthday, God bless you. Bagi saudaraku yang hari ini juga merayakan ulang tahun perkawinan, kami ucapkan selamat, bahagia selalu bersama anak, istri, hingga cucu. Bagi saudaraku yang saat ini syarat dengan pergumulan, permasalahan, apalagi dengan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, kami berdoa dari sini, Tuhan Yesus akan datang melawat saudara dan menyembuhkan penyakit saudaraku. Jangan pernah putus asa menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Percayalah pada Tuhan, Dia akan menghampirimu dan akan menyembuhkan penyakit saudaraku dengan segala doa-doa kita bersama dan usaha. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata orang bijak, selagi kita hidup, teruslah berjuang untuk meraih yang terbaik dalam hidup. Bahkan kesuksesan, angan-angan, dambaan, impian harus diwujudkan tentu dengan segala karya dan usaha. Tapi bagaimana mungkin kita mencapai sebuah kesuksesan atau sebuah keberhasilan tanpa kita awali dengan kerja, belajar, berusaha, dan tentu dengan doa dan permohonan kepada Tuhan. Saudaraku, satu hal yang harus kita ingat dalam hidup ini, jangan pernah salah memahami setiap apa yang saudara saksikan, yang saudara lihat. Tanda kutip, ambillah hikmat dari sesuatu yang saudara saksikan dan hendaklah selalu berpikiran positif atau positive thinking untuk menguraikan, menganalisa sesuatu hal yang ada di hadapanmu, sehingga kita akan mampu mengolahnya menjadi sebuah bahan yang didiskusikan, yang disepakati dan diputuskan dengan nilai keberhasilan bersama-sama. Orang Yahudi sering salah kaprah dan terlalu mengagungkan apa yang dia tahu, apa yang sudah dibudidayakan, ditradisikan di tengah-tengah mereka. Acap kali mereka selalu mengatakan atau menganggap kebenaran ada pada pihak mereka. Hukum, Taurat, atau undang-undang yang ditetapkan di situ, tampak-tampaknya bagi mereka itulah yang utama dan harus ditaati. Jika orang tidak mau atau warga tidak mau mengikuti apa yang telah ditetapkan, wah, bisa kacau atau bisa mereka dikucilkan karena dianggap melawan pada adat atau tata hukum yang telah ditetapkan di situ. Mereka juga acap kali mengagung-agungkan dan menomorsatukan apa yang sudah dimulai di wilayah mereka, di kota mereka, di kampung mereka. Termasuk soal hukum, soal Taurat. Bahkan mereka membuat status hukum Taurat itu menjadi nomor satu yang harus dihargai.
Namun jika diteliti lebih dalam, mereka hanyalah pintar mengolah, pintar menghafal, pintar membaca hukum-hukum yang ada di antara mereka atau di tengah-tengah kehidupan mereka. Namun dalam hal pelaksanaan mereka belum masih tipis, sedikit, belum terrealisasi. Satu contoh tentang kasih, banyak butir-butir yang mereka kumandangkan. Harus mengasihi, kasih, mengasihi, dikasihi, jangan pernah hidup tanpa kasih, terus berkumandang tentang kasih. Namun di balik itu banyak mereka tidak memiliki kasih. Apa gunanya? Mereka juga mengagungkan tentang sunat yang dianggap itu harus dilaksanakan oleh orang-orang atau penduduknya. Jika tidak, mereka dianggap melanggar hukum atau adat yang telah ditetapkan di situ. Mereka bisa jadi kena hukum atau tersingkir sebagai warga Yahudi. Saudaraku, siapa yang tidak tahu tentang itu sebenarnya? Namun jangan salah, tentang sunat pun itu pemahaman berbeda-beda. Secara Kristiani, iman kita sebenarnya sunat itu perlu laksanakan, perlu lakukan. Tapi bukan hanya soal sunat tentang tubuh atau anak kecil yang baru lahir atau beberapa hari setelah lahir akan disunat dalam arti tubuhnya tahu yang kita tahu sendiri jenis kelaminnya. Bukan. Kita percaya dan kita mengakui sunat itu juga adalah pembersihan tubuh dari dosa-dosa. Dan jangan ada lagi dalam tubuh kita butir-butiran dosa dan kejahatan. Maka harus disunat, harus diperbaharui, dan harus hidup baru dalam Kristus. Itu juga tanda sunat. Pemotongan, pembuangan yang kotor dari tubuh kita. Sebab Kristus Yesus sudah datang dan Ia sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita dengan darahnya yang tercurah. Maka tubuh kita ini pun dibersihkannya. Maka rawatlah tubuhmu itu dan jagalah jangan sampai tercemar atau nista atau najis. Percayalah, kita sudah dibersihkan, ditebus dengan mahal oleh kuasa dan darah Yesus. Jangan seorang pun mau mencelakai, menghancurkan, melukai tubuhnya. Karena itu dikatakan orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya dan sunat dalam hati secara rohani. Iya, jangan diartikan secara hurufiah. Namun kita percaya, kita dimampukan, diberi kesempatan menyucikan, menguduskan tubuh kita. Karena Kristus yang kudus sudah menguduskan kita. Maka apa yang kita lakukan dalam hidup ini senantiasa di bawah pengawasan Kristus, supaya kita senantiasa sehat dan kudus manang badia. Ramuti madiri siak karamunon paholang siak dosa-dosa be doha jahat pertibian paholang ma ikon hok doho di Kristusi jala odo tikina noeng tu kita saduhuna asaboy kita masih hohot di bagasan ibana. Kapan saja tetaplah ingat Tuhan, ingatlah Yesus, ingatlah yang sudah menyelamatkanmu, menyelamatkan kita. Sekarang pergilah, kabarkanlah apa yang kau dengar saat ini. Kristus telah lahir, Kristus telah bangkit, Kristus telah datang kembali untuk kita dan melayakan kita di hadapan Tuhan. Atau manang sadi hari puji madebata dalam lagu Dang Sadi Hari.
kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah itu sungguh-sungguh menguatkan kami, dan kami siap mengabarkannya ke seluruh dunia. Dimuliakan nama-Mu selama-lamanya. Amin. Bahagia, sukses dalam Tuhan.